Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first class, we meet again. Kita bertemu lagi. Pembahasannya masih tetap sama seperti minggu lalu, yaitu tentang present continuous tense. Present continuous tense itu adalah kalimat yang diungkapkan pada saat ini tetapi yang sedang berlangsung. Jadi yang kalian lakukan pada saat ini dan sedang berlangsung atau sedang dilakukan itu bisa menggunakan kalimat present continuous tense. Nah, kalimat present continuous tense itu harus menggunakan to be, kemudian verb ing. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu ditambahin imbuhan ing di belakangnya. Contoh, di sini ada subjek I, you, we, they, she, he, it, dan Nuriska dan nama orang dua. Kemudian ada to be-nya am, are, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Kalau misalkan digunakan dalam present continuous tense, verbnya ini di belakang harus ditambahin ing. Oke? Contohnya, I am singing. Saya sedang bernyanyi. Jadi, penggunaannya harus menggunakan to be, lalu di belakang kata kerjanya itu ditambahin ing. Ini harus. Kemudian you are dancing. Kamu sedang menari. Jadi present continuous tense ini harus menggunakan to be untuk verbnya yang ditambahin ing. Oke? Kemudian ada we are playing. Kami sedang bermain. They are studying. Mereka sedang belajar. Jadi di belakangnya ditambahin ing, lalu di sini ada to be-nya. Kemudian she is watching. Dia perempuan sedang menonton. He is eating. Dia laki-laki sedang makan. It is moving. Benda itu sedang bergerak. Danu is reading. Danu sedang membaca. Begitu juga dengan Rizka is writing. Rizka sedang menulis. Kemudian ada dua orang, Danu and Rizka are buying. Kenapa di sini dua orang menggunakan are? Karena dua orang ini bisa diganti dengan they. Jadi they are buying itu sama, kecuali kalau nama orangnya satu. Nama orangnya satu maka harus menggunakan is. Oke? Kemudian saya ingatkan lagi, present continuous tense itu harus menggunakan to be ya. Harus menggunakan to be, lalu ada verbnya yang ditambahin ing. Oke, contoh kalimatnya. Kalimat positif. I am singing. Saya sedang bernyanyi. Kalau yang menyatakan tidak, I am not singing. Saya tidak sedang bernyanyi. Are you singing? Ini untuk pertanyaan. Apakah kamu sedang bernyanyi? Kalau jawabannya ya, yes I am. Kalau jawabannya tidak, no I am not. Kenapa di sini berubah menjadi I? Karena yang ditanyakan adalah you. Oke? Kemudian contoh yang selanjutnya. She is watching TV. Dia perempuan sedang menonton TV. She is not watching TV. Dia perempuan tidak sedang menonton TV. Kemudian ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya is Tania watching TV? Apakah Tania sedang menonton TV? Karena Tania ini adalah perempuan, maka jawabannya bisa diganti dengan she. Yes, she is. Kalau tidak, no, she is not. Oke. Jadi, untuk mengungkapkan kalimat present continuous tense itu wajib menggunakan to be, lalu kata kerjanya itu ditambahin ing. Oke. Untuk kalimat yang menyatakan tidak, setelah to be itu ditambahin not. Sama seperti ini juga. Setelah to be ditambahin not. NT ada titik di atas itu kepanjangan dari she is not. Oke? Kemudian sekarang kita ke present tense. Oke. Nah, baru ini present tense yang tidak menggunakan to be dan kata kerjanya murni. Present tense. Present tense itu adalah kalimat yang dinyatakan pada saat ini, pada sekarang ini, yang terjadi saat ini,
Contohnya yaitu tentang daily activity, kebiasaan kalian sehari-hari atau aktivitas kalian sehari-hari. Jadi untuk penggunaan ini tidak menggunakan to be. Jadi beda dengan present continuous tense tadi. Kalau present continuous tense itu yang sedang terjadi, kalau present tense itu yang terjadi. Oke, beda ya. Nah, contohnya di sini ada subjek I, kemudian verb. Verb itu adalah kata kerja. I dance. Saya menari. Bukan saya sedang menari ya, tapi saya menari. Oke, kemudian ada you dance, kamu menari. We dance, kami menari. They dance, mereka menari. She dance, dia perempuan menari. Nah, untuk she, he, Danu, Rizka, nama orang satu, dan kata ganti benda atau it, verbnya itu harus ditambahin s di belakangnya atau es, tergantung kepada kata kerjanya. Kalau yang kata kerja belajar misalnya adalah study. Nah, I study, you study. Kalau she study itu menjadi studies. Jadi ada tambahan es di belakangnya. Jadi tergantung pada subjeknya. Tergantung kepada kata kerjanya. Tidak semua kata kerja bertambahkan s ataupun es. Oke. She dance, he dance, Danu dance, Rizka dance, it dance. Kalau dua orang itu tidak ada tambahan s-nya karena ini bisa diganti dengan they. Oke, ini adalah kalimat yang menyatakan kalimat terjadi. Oke, bagaimana kalau itu tidak terjadi? Kalau present tense, kalimat yang menyatakan tidak terjadi itu ada tambahan don't. I don't dance. Don't ini singkatan dari do not. Oke, disingkat menjadi don't. I don't dance. Saya tidak menari. Begitu juga dengan do. Don't. You don't dance. We don't dance. They don't dance. Berbeda untuk subjek she, he, dan nama orang satu menjadi doesn't. Dan di sini s-nya hilang. Jadi saya tulis di sini ya. She doesn't dance. Nah, she doesn't dance. Jadi s di sini hilang karena ada tambahan doesn't di sini. She doesn't dance. Begitu juga dengan he. Jadinya he doesn't dance. Dia laki-laki tidak menari. Begitu juga dengan nama orang satu, Danu dan Rizka, kemudian it, kecuali untuk dua orang nama baru berubah menjadi Danu and Rizka don't dance. Oke. Danu and Rizka tidak menari. Oke, kita lanjutkan minggu depan untuk kalimat present tense ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan kita diskusikan di WhatsApp. Oke, I think enough for today. Thank you for watching. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.